Kau beri yang ku pinta, Khusus hanya kepada domba-domba yang jelek yang dari Israel. Tetapi perempuan ini terus mendesak Tuhan Yesus sambil berkata seperti ini. Ya, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Jadi dia tetap mendesak. Nah, "Tuhan, tolonglah aku." Nah, dan jawab Tuhan seperti ini. Ya. Apa? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing. Sangat-sangat menyakitkan, ya kan? Nah, tidak patut memberikan roti yang disediakan untuk anak-anaknya dilemparkannya kepada anjing. Nah, ini sebenarnya untuk menguji iman dari perempuan ini. Nah, karena perempuan ini terus mendesaknya dan imannya terlihat sangat kuat. Nah, dan dia berkata lagi di ayat 27, kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Nah, ayat 28, setelah Tuhan melihat iman dia berkata seperti ini. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Nah, kalau kita punya iman yang besar, itu akan terjadi seperti yang kau kehendaki, seperti yang kita kehendaki. Apa yang kita inginkan itu bisa terjadi gitu. Nah, ini. Jadi kenapa kita banyak ngalami kok apa yang kita doakan justru nggak terjadi, ya kan? Nah, ini karena iman kita belum sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, dikatakan tadi, ini yang perlu saya jelaskan lagi tentang Israel. Hanya orang Israel yang diselamatkan. Ya, hanya orang Israel. Coba sekarang kita buka, ini ada sambungannya sama Efesus 2. Efesus 2 ayat 12. Efesus 2 ayat 12. Sudah ketemu semua ya? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bahwa kamu itu tanpa Kristus tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijadikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam. Oke, kita ulang sekali lagi. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, ini jadi apa yang dimaksud dengan Israel? Ya, yang dimaksud dengan Israel adalah orang yang sudah menerima Kristus, ini dijadikan apa? Dijadikan orang Israel, ya, menjadi orang Israel secara rohani, Israel rohani. Nah, kita yang bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi ketika percaya Yesus, kita mendapat bagian apa yang dijanjikan Tuhan ini. Apa yang dijanjikan Tuhan? Banyak, ya kan? Kalau kita dengar dari Ulangan 28, itu kan firman Tuhan berkata seperti ini, berkat ini akan menyertai kamu jika engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, terus mengikuti firman-Nya maksudnya. Nah, berkatnya apa saja? Ya, diberkatilah saat kau keluar, diberkatilah saat kau masuk. Nah, banyak sekali, ya kan? Diberkatilah buah kandunganmu, yaitu anak-anakmu, diberkatilah apa yang kau kerjakan, Tuhan akan buat berhasil. Terus kalau melawan musuh, ya, itu bersatu jalan mereka akan mengepung kamu, tapi akan bertujuh jalan mereka akan lari daripadamu. Apa maksudnya? Waktu mereka mau nyerang ini bersatu.
Tetapi ketika berhadapan dengan kita, mereka akan terpecah belah. Bertujuh jalan itu sampai pecah-pecah, kelari kemana-mana gitu, berserak, ya kan. Nah ini, jadi yang dimaksud dengan Israel di sini adalah Israel secara rohani. Nah, untuk menjadi Israel secara rohani, berarti kalau menjadi Israel rohani itu pasti ada satu perubahan. Ya, contohnya siapa? Yakub. Yakub dulu, Yakub ini apa namanya? Arti dari Yakub ini apa? Saya pernah cerita itu. Artinya Yakub itu apa? Ya, Yakub itu penipu. Penipu. Iya kan? Terus ketika berjumpa dengan Allah, bergumul dengan Allah, nah di satu gunung gitu ya. Terus dia menang. Maksudnya bergumul. Di situ ada malaikat sebenarnya. Malaikat. Terus dia bergulat dari malam sampai fajar, artinya sampai pagi. Nah, terus karena Yakub ini kuat, sampai dipukul pangkal pahanya. Pangkal paha di sini, pukul tak sampai terpelecok, makanya jalannya agak pincang, ya kan. Nah terus ketika sudah fajar, malaikat itu berkata bahwa lepaskan aku. Nah, aku tidak akan melepaskan kamu sebelum engkau memberkati aku. Nah kalau namanya bergumul itu seperti itu, doa itu sampai apa yang kita minta sampai terjawab. Artinya, nah seperti perempuan tadi kan nggak henti-hentinya, tetap datang kepada Yesus. Mau dibilang anjing, kayak mau diusir-usir sama muridnya, tapi tetap dia datang kepada Yesus, gitu ya. Nah, Yakub juga sama. Jadi ketika bergulat dengan malaikat ini dipegang kuat-kuat gitu. Pokoknya sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan Tuhan. Nah setelah itu baru diberkatilah dia dengan cara apa? Terus dia ditanya gini, siapa namamu? Namaku Yakub. Tetapi sekarang namamu bukan lagi Yakub. Engkau tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi engkau akan disebutkan Israel. Amin. Israel. Jadi waktu itu namanya menjadi Israel. Nah terus Israel ini ada seorang hamba Tuhan yang menerjemahkan kayak gini. Ini terjemahan bahasa bebasnya ya. Is itu anak, Ra itu laki-laki, El itu Elohim, artinya anak laki-laki. Kalau anak laki-lakinya raja apa namanya? Pangeran. Pangerannya Elohim, pangerannya Allah. Amin. Jadi ada satu perubahan. Jangan perubahan cuma dulu pengemis, terus nanti berubah jadi pengamen. Itu namanya sama saja, ya kan? Sama saja. Namanya berubah itu ya seperti ini. Yakub yang seorang penipu menjadi pangerannya Allah, kedudukannya jadi tinggi. Amin. Ada sesuatu yang luar biasa. Seperti Cinderella menjadi seorang putri, ya kan? Pangeran. Nah, ada perubahan yang besar dalam hidupnya. Nah jadi yang dimaksud Israel artinya hidupnya mengalami perubahan. Jadi bukan Israel terus kita kawin sama orang Israel biar jadi orang Israel, bukan. Jadi warga negara Israel sana, enggak juga ya. Tapi Israel sejati adalah Israel secara rohani. Nah ini coba kita baca di ayat yang ke-22-nya. Jadi tadi kan ayat 15 ya. Yang ayat 22. Nah, begini. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, maksudnya yang di Efesus tadi ayat Efesus 2, tapi di sini kalau tadi kan ayat 12 sampai 15 ini yang ayat 22. Ya. Di dalam Dia, ya di dalam Dia maksudnya di dalam Yesus
kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia kamu dibangunkan menjadi tempat kediaman di dalam roh. Nah, kenapa enggak di dalam tubuh? Tapi kalau ayat lain kan menjelaskan persembahkanlah tubuhmu, ya kan? Nah, terus ada lagi yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Nah, kalau ini jelas, jelasnya seperti ini. Di dalam Dia kamu dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, artinya gini, Allah itu roh, gitu kan? Nah, terus dibangunkan menjadi tempat, ini di dalam roh juga. Ya. Kenapa enggak di dalam tubuh jasmani ini? Kenapa Tuhan enggak diam di dalam tubuh jasmani? Karena tubuh jasmani kita kan masih sering berdosa. Tuhan itu maha suci. Nah, kalau di dalam tubuh jasmani sering kita pakai dalam dosa. Ya, lihat yang bening-bening kita masih pengen, ya kan? Ada yang dikit mata kita masih hijau, ya kan? Masih tertarik. Nah, keinginan daging ini masih kuat sekali. Makanya Tuhan berdiam di dalam roh, di dalam roh. Ya, di dalam roh ini rohnya R besar, artinya melalui Roh Kudus ini Tuhan berdiam di dalam diri kita. Nah, kenapa tubuh ini? Karena tubuh ini gini. Kalau tubuh kita, tubuh jasmani, pertumbuhan usianya orang Asia, orang Indonesia, ini paling tinggi berapa meter? Paling tinggi ini 2 meter, itu sudah tinggi banget. Iya kan? Ini kalau fisik kan terbatas. Orang Asia rata-rata cuma 170, 180 cm. Iya kan? Kalau sudah ada yang 2 meter di sini nggak ada ini kita lihat di Sungai Bahar kan nggak ada. Kalau sampai 2 meter, waduh, paling tinggi di sini, ya kan? Ya, tapi kalau di kota-kota masih banyak itu kita lihat yang tingginya 2 meter banyak. Tapi itu sudah mentok. Nah, kalau di dalam roh kita ini bisa menjadi semakin besar. Tubuh kita biasa, tetapi roh kita ini menjadi besar, bertumbuh terus, menjadi semakin besar. Jadi kalau di dalam roh itu tidak terbatas. Tergantung kita mau seberapa besar, tergantung iman kita, ya kan? Jadi seperti perempuan Samaria ini dikatakan yang terakhir tadi, ya, yang ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Nah, untuk menjadi besar atau tidak hidup kita ini tergantung iman kita, ternyata tergantung iman kita. Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi kalau iman kita besar, kerinduan kita juga besar, itu akan terjadi. Amin. Nah, ini jadi apa-apa tergantung di dalam roh kita. Kalau roh kita kan ada iman kita besar, maka apapun yang menjadi cita-cita kita tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, ini jadi jangan pikir seperti ini. Apakah nanti mungkin enggak ya di Muara Bahari ini ada bupati yang keluar dari gereja ini? Ya kan? Bisa mungkin. Tergantung imannya. Amin. Apakah mungkin nanti akan ada gubernur yang keluar dari Muara Bahar? Kalau Tuhan berkehendak pasti bisa, itu sesuai imannya. Amin. Nah, ini jangankan cuma RT, ya kan, lurah, bupati, gubernur, tidak ada yang mustahil. Ya, karena banyak kan pemimpin bangsa kita yang awalnya tuh lahirnya di kampung, di desa, ya kan, tetapi menjadi orang besar. Nah ini makanya kita perlu belajar menambah kapasitas rohani kita, ya walaupun masih muda, masih kecil-kecil gini, mungkin nangkapnya sekarang ya belum seberapa, tapi suatu saat itu pasti akan ingat itu apa yang tersampaikan oleh firman ini.
Ya, ini. Jadi seperti jawab Tuhan kepada perempuan itu, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Kalau itu cuma masalah penyakit. Tetapi apakah yang dikehendaki yang lain bisa? Pasti bisa. Amin. Sesuai iman kita. Nah, sesuai iman kita. Makanya kalau yang di Efesus ini kan menjelaskan, di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya, rohnya roh besar itu artinya melalui Roh Kudus yang diam di dalam diri kita, kan bukan Allah yang di surga, tapi Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Nah, melalui Roh Kudusnya dia bisa diam. Nah, terus kita juga harus memperbesar roh kita, karena kalau roh kita ini semakin besar, otomatis imannya juga akan semakin besar karena dia yang menuntun. Gitu ya. Nanti makanya nanti yang belum ada karunia, belum ini bisa belajar. Ya, seperti bahasa roh, kayak nanti ada penglihatan, ada apa, ini dimulai dari kecil dulu. Tapi suatu saat akan dipakai. Nah, saya nanti rindu untuk mendoakan, apalagi nanti yang semua terlibat dalam pelayanan, supaya akan mengalami ini. Jadi saya menjadi pembicara seperti ini pun ya mungkin dulu nggak pernah kepikiran malahan. Tetapi satu saat ya, setelah bisa, ya setelah sering kena kritik, sering kena apa, nah justru akan berpikir aku harus menjadi seperti ini. Nah, apakah bisa? Ya ternyata bisa, ya kan? Tidak ada yang mustahil dengan kita beriman kepada Tuhan. Nah ini, jadi perkataan dari Tuhan kepada perempuan itu dan apa yang dilakukan perempuan itu kita ingat. Kalau perempuan itu tidak mau melepaskan bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menyembuhkan anaknya sampai dia mendapatkan kesembuhan dari anaknya. Amin. Nah, sedangkan Yakub juga sama. Sebelum engkau memberkati aku tidak akan melepaskan engkau. Ini supaya kita menjadi Israel sejati. Jadi kenapa yang diselamatkan hanya orang Israel? Walaupun kita Kristen, tetapi kalau hidupnya tidak berubah, kita belum bisa disebut Israel. Ya kan? Namanya Israel ini adalah anak-anak Allah. Ya, yang pastinya ada perubahan dalam hidupnya. Seperti Yakub yang adalah penipu, sekarang namamu bukan lagi Yakub, kamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi engkau adalah Israel. Amin. Jadi kita semua menerima menjadi Israel rohani yang diubahkan. Ya, yang diubahkan. Kalau dulu mau bikin apa aja nggak bisa, tetapi setelah kita diubahkan, apapun bisa terjadi. Gitu ya. Oke, saya kira ini aja.